Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Kembali belajar bersama teacher Uli. Pastinya harus semangat. Nah, anak teacher, hari ini kita akan belajar Bupena 2C tema 5, subtema 3 pada pembelajaran yang kelima. Nah, pada pembelajaran yang kelima ini kita akan membahas dua muatan, yaitu bahasa Indonesia dan PPKN. Yang pertama, kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu arti kosakata baru dan cara membaca puisi. Arti kosakata baru dan cara membaca puisi. Nah, anak teacher, sebelumnya kita sudah pernah kan membahas bagaimana membaca puisi, bahkan kamu sudah pernah mendengarkan teacher membacakan puisi tentang sampah. Nah, untuk mengetahui kosakata baru dalam puisi ada 4 caranya anak teacher. Yang pertama, perhatikan intonasi suara dan ekspresi saat membaca puisi. Nah, intonasi, ekspresi kamu juga sudah pernah membahas. Nah, teacher ulang kembali di mana ekspresi itu maksudnya bagaimana raut wajahmu saat membaca puisi. Nah, yang kedua, setiap kata dalam puisi yang kamu baca itu semua memiliki arti atau ada maknanya. Nah, untuk mengetahui arti kata yang baru diketahui, kamu dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu juga dapat bertanya kepada teachermu atau orang tuamu atau ayah, ibu, baik kakak dan abang, siapapun yang ada di rumah yang mungkin kamu merasa bisa membantumu. Anak-anak teacher, sebelum kita mengetahui makna setiap kata dalam puisi Pohon di Taman Kota, teacher akan terlebih dahulu membacakan puisinya. Nah, saat teacher membacakan puisinya, anak-anak teacher harus menyimaknya dengan bagus atau mendengarkan teacher saat membacakan puisi, supaya nanti kita mengetahui kata-kata yang baru kamu ketahui di dalam puisi Pohon di Taman Kota. Pohon di Taman Kota, karya Sufrida. Tumbuh tinggi menjulang di ramainya suasana perkotaan, dengan batang yang kokoh bertahan di antara gedung-gedung perkantoran. Tak banyak harapan, tak harap imbalan, hanya berusaha memberi kesejukan bagi orang-orang yang berlalu lalang dan anak-anak yang bermain di taman. Baik anak teacher, kita akan memperhatikan kata-kata atau kosakata apa yang jarang kamu dengar atau bahkan anak teacher belum mengetahui artinya. Ada menjulang, ada kokoh, ada harapan, ada imbalan. Nah, kita akan membahas apa makna dari kosakata tersebut. Nah, menjulang artinya membumbung tinggi. Kokoh artinya tidak mudah roboh atau rusak. Sedangkan harapan artinya keinginan supaya menjadi kenyataan. Mungkin kata harapan anak teacher tahu kan? Karena juga sering dalam kehidupan sehari-hari banyak keinginan anak teacher. Nah, sedangkan imbalan artinya balasan atau tindakan yang dilakukan. Paham ya anak teacher? Kita lanjutkan ke muatan PPKN ya anak teacher, yaitu pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain bagian yang kedua. Anak-anak teacher, ayo perhatikan gambar berikut ini. Masih ingat kan ini gambar apa? Ini adalah gambar kepala banteng, simbol dari sila keempat, di mana bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimpulkan dengan kepala banteng. Nah, di sini kita akan membahas pengamalan sila keempat ini dalam tempat bermain. Nah, sila keempat Pancasila dapat diamalkan di tempat bermain dengan
berdiskusi. Dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Nah, ada beberapa sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi anak-anak teacher. Ada 5 ya, kita akan membahas satu persatu. Sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi ada 5 ya anak teacher, antara lainnya yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, maksudnya di sini anak teacher tidak boleh harus keinginannya yang diinginkan. Tidak boleh harus apa kemauannya itu dituruti. Harus berdiskusi, harus kesepakatan bersama, tidak boleh memaksakan keinginan kita sendiri. Nah, yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Nah, artinya apapun hasil musyawarahnya, apapun keputusan dari diskusinya, kita harus menerima dengan senang hati. Tidak boleh bersungut-sungut. Kalau sudah disepakati tidak boleh lagi bersungut-sungut. Nah, yang ketiga, mendengarkan pendapat teman. Nah, kita harus mau mendengarkan pendapat teman supaya ketika nanti kita berpendapat, teman kita mau mendengarkan kita. Yang keempat, tidak boleh memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Maksudnya di sini, kalau ketika teman kita berbicara, kita dengarkan dulu dia berbicara sampai dia selesai. Baru kalau ada yang kurang pas di hati kita, baru kita omongkan, kita bicarakan setelah dia selesai berbicara. Biarkan dulu teman kita berbicara sampai dengan selesai, supaya nanti kita saat berbicara, teman kita tidak memotong perkataan kita. Nah, yang kelima, menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Nah, maksudnya di sini saat kamu memberikan pendapat, gunakanlah kata yang santun, tidak boleh berkata kasar, supaya apapun yang kita sampaikan dapat diterima oleh bagi yang mendengarnya. Paham ya anak teacher? Baik menyampaikan pendapat sama orang tua, sama abang, sama teman, harus dengan santun. Baik anak-anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita pada pembelajaran yang kelima. Semoga dimengerti. Terima kasih.